variasi substansial tidaknya demokrasi. Jadi demokrasi kalau sekedar 5 tahunan itu formalistik, prosedural. Tidak ada demokrasi, meaningful demokrasi, tidak ada. Maka kita harus mengawal, mempraktekkan demokrasi itu sepanjang hari selama 5 tahun ini. Dengan apa? Pertama, kita harus membuka ruang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, freedom of expression, kebebasan freedom of association, asal ya kan tidak menyebar kebencian dan permusuhan, maka kemerdekaan berserikat tidak bisa dihalangi. Kemerdekaan berpendapat tertulis lisan tidak bisa dihalangi. Itu akan menentukan kualitas dan integritas substansi demokrasi. Gitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita sebagai pelaku demokrasi, apalagi Bapak Ibu mewakili rakyat melalui Partai Nasdem, ini harus akrab dengan isu-isu yang berkembang di ruang publik. Ini jangan diabaikan, karena inilah yang akan menentukan public policy making in 5 years, selama sepanjang 5 tahun. Selesai sudah di TPS, dah bukan dilupakan, tapi dah itu dah selesai. Tapi urusan kita ini bagaimana mengelola suara publik. Deliberasi di ruang publik harus terbuka. Tidak boleh ada orang yang punya pendapat mau bikin diskusi di hotel lalu digerebek oleh preman. Wah, itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Maka saya tweet, polisi harus segera bertindak. Ini merusak. Apalagi bisa merusak image dari pemerintahan juga yang akan berakhir. Ini karangan-karangan orang di bawah yang nggak jelas begitu. Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dibenarkan. Kita harus mengawal ruang publik kita ini beraneka pendapat. Biar aja banyak pendapat, ya kan? Cuma tentu pada waktunya itu kita juga harus membimbing peradaban bangsa kita ini menjadi semakin bermutu. Teknik memberi misalnya kritik itu juga ada adabnya. Kita mengkritik idenya, bukan hidungnya, bukan rambutnya, bukan warna kulitnya. Itu cara kritik yang tidak beradab. Jadi demokrasi kita, saudara-saudara, the third largest democracy in the world. Demokrasi terbesar ketiga dari segi jumlah penduduk dan juga dari segi jumlah pemilih, ya kan? Bahkan kalau pilpres, presiden yang paling banyak dipilih dalam sejarah nomor 1 ini Prabowo, 69 juta. Nomor 1. Nomor 2 Jokowi. Nomor 3 baru Joe Biden. Jauh jaraknya jumlah pemilihnya itu. Nomor 4 di dunia SBY. Berarti 3 presiden di seluruh dunia yang paling tinggi jumlah pemilihnya itu dari Indonesia. Maka